Pada bagian keempat atau bagian terakhir ini, kita akan menambah pengenalan, introduction mengenai konsep dasar manajemen biaya terkait dengan beberapa klasifikasi biaya yang dihubungkan dengan proses pengambilan keputusan. Yang pertama, kita akan mengenal istilah opportunity cost, ya, biaya kesempatan yang tidak diambil. Ya. Biaya opportunity ini didefinisikan sebagai manfaat potensial yang dikorbankan ketika suatu alternatif dipilih dibandingkan alternatif lain. Ya. Jadi biaya yang muncul karena kita memilih suatu alternatif dibandingkan alternatif lain. Nah, biaya tersebut ukurannya adalah manfaat atau benefit yang kita tidak peroleh gara-gara atau sebagai konsekuensi kita memilih suatu alternatif dibandingkan dengan alternatif yang lain. Ya, contohnya misalnya opportunity cost-nya. Misalnya kita punya dana. Dana ini lalu kemudian kita gunakan untuk menggantikan mesin lama. Ya. Alternatifnya, kelebihan dana atau dana yang dimiliki perusahaan ini bisa saja disimpan di deposito misalnya dan memperoleh imbal hasil atau return 5% per tahun. Nah, keputusan kita untuk menggunakan dana untuk membeli mesin baru, menggantikan mesin lama, mengorbankan alternatif lain, yaitu menyimpan dana tersebut di bank dan memperoleh return 5%. Karena kita memilih alternatif A, memilih alternatif membeli mesin baru, kita tidak memilih alternatif B, alternatif lain, yaitu menyimpan dananya di deposito dan memperoleh 5%. Nah, keuntungan atau manfaat memperoleh imbal hasil 5% yang tidak jadi diperoleh tersebut merupakan opportunity cost dari pemilihan alternatif yang lain, yaitu alternatif untuk melakukan investasi dalam bentuk mesin baru. Yang kedua, ada kelompok biaya yang disebut dengan out of pocket cost, ya, biaya yang dikeluarkan. Ini adalah biaya-biaya yang memang memerlukan pembayaran kas atau aset lain. Jadi biaya-biaya yang memiliki konsekuensi dengan mengeluarkan kas atau mengeluarkan aset yang lainnya selain kas. Nah, biaya ini adalah biaya ketika kita mengambil sebuah keputusan, di mana untuk melaksanakan keputusan itu kita harus mengeluarkan kas, kita harus mengeluarkan aset, ya, maka ini merupakan out of pocket cost. Nah, seperti halnya opportunity cost, biaya out of pocket cost ini juga merupakan biaya yang kita pertimbangkan ketika akan mengambil keputusan. Jadi pada saat tadi kita mau menghadapi pilihan, akan mengambil keputusan, katakanlah kita dihadapkan pilihan alternatif A dan B, maka kita akan berhadapan dengan biaya. Katakanlah kita memilih alternatif A, maka kita akan berhadapan dengan biaya out of pocket karena memilih A, konsekuensi memilih A, kemudian keluar biaya-biayanya, nah itu adalah out of pocket. Tapi di sisi lain kemudian ada biaya opportunity, yaitu biaya atau manfaat yang hilang karena kita tidak memilih alternatif yang lain, alternatif B. Ya, jadi dua kelompok ini termasuk kelompok biaya yang dipertimbangkan di dalam pengambilan keputusan. Nah, biaya yang ketiga adalah biaya yang tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, yaitu biaya yang disebut dengan sunk cost. Sunk cost adalah biaya yang terjadi di masa lalu yang tidak dapat diubah dengan keputusan yang diambil saat ini maupun di masa yang akan datang. Biaya ini tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Misalnya, ketika tadi kita melakukan investasi membeli mesin 2 miliar, dan itu terjadi katakanlah 5 tahun sebelumnya, maka saat ini dan ke depan biaya 2 miliar itu sunk cost.
apapun keputusan atau aktivitas yang kita lakukan saat ini dan masih akan datang, setelah dana tersebut keluar, 2 miliar itu keluar, tidak bisa lagi berdampak terhadap nilai tersebut. Nah, itu makanya angka 2 miliar tersebut dianggap sebagai sunk cost. Ya, biaya yang sudah keluar di masa lalu yang kita tidak bisa ubah di masa saat ini dan yang akan datang. Nah, sunk cost ini tidak perlu kita pertimbangkan di dalam mengambil keputusan karena sudah terjadi dan tidak bisa dilakukan perubahan atas biaya tersebut. Berikutnya, dalam konteks pengambilan keputusan, kita juga mempertimbangkan atau fokus sebenarnya kepada yang disebut dengan differential cost, biaya yang membedakan antara alternatif yang ada. Ya. Relatif. Ya. Perbedaan relatif biaya dari keputusan yang harus kita ambil. Nah, contoh ya, misalnya di sini Anda sedang dihadapkan kepada alternatif, apakah tinggal di hometown kita, di kota kelahiran kita, atau kita tinggal di kota yang terdekat dengan tempat kerja misalnya begitu ya. Nah, kalau kita terdapat informasi kalau kita tinggal di kota kelahiran, kita akan memperoleh katakanlah pendapatan $2.500, tapi kalau kita pindah ke suatu kota, kita memperoleh $3.000 ya. Nah, cost-nya ya, salah satunya misalnya di sini adalah commuting cost-nya. Kalau Anda tinggal di kota kelahiran, Anda akan mengeluarkan cost besar $100, sementara kalau di kota yang lain Anda akan mengeluarkan $500. Nah, dalam konteks cost ini yang dianggap sebagai differential cost-nya itu adalah selisih antara cost di kota lain dengan cost Anda tinggal di kota kelahiran. Jadi differential cost-nya adalah $400. Differential cost inilah yang harus dipertimbangkan ketika Anda memilih akan tinggal di kota kelahiran atau pindah. Ya. Jadi Anda bandingkan bahwa kalau Anda tetap di kota kelahiran memperoleh penghasilan 2.500, kalau pindah Anda memperoleh 3.000, tetapi ada differential cost-nya, ada tambahan cost-nya sebesar $400. Nah, make sense atau tidak nih? Jadi kalau kita tambahkan kan berarti sebenarnya bisa dikatakan biaya Anda untuk tinggal di kota yang baru, ya, selisih antara penghasilan yang Anda peroleh di kota baru dengan penghasilan yang diperoleh di kota kelahiran dibandingkan dengan tambahan biayanya itu hanya $100. Nah, itulah yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Nah, selisih biaya tadi inilah yang disebut dengan differential cost-nya. Nah, contoh spesifik atau penerapan spesifik dari differential cost itu adalah dalam bentuk biaya marginal. Ya, jadi biaya marginal adalah biaya diferensial yang mencerminkan tambahan biaya yang terjadi karena memproduksi tambahan satu unit. Ya, berapa sih tambahan biaya yang harus Anda keluarkan ketika Anda menambah satu unit produksi? Ini disebut dengan biaya marginal. Nah, biaya marginal ini tidak konstan. Ya, pada umumnya semakin besar tambahannya karena ada efisiensi produksi, biaya marginalnya semakin mengalami penurunan. Ya, marginal cost-nya mengalami penurunan. Sementara pembanding atau pola yang berbeda itu kita peroleh kalau kita menghitung biaya rata-rata. Nah, kalau biaya rata-rata adalah total biaya yang untuk memproduksi keseluruhan dibagi dengan total kapasitas atau kuantitas yang diproduksi. Ya, itu disebut dengan average cost. Jadi kalau marginal cost adalah tambahan biaya ketika Anda menambah satu unit produk, kalau average cost adalah biaya rata-rata yang merupakan perhitungannya diperoleh dari total biaya yang dihasilkan dibagi dengan jumlah kuantitas yang diproduksi. Nah, jadi ini adalah klasifikasi tambahan ya.
yang berguna dalam pengambilan keputusan nanti ada opportunity cost, ada out of pocket cost, yang keduanya berperan dalam pengambilan keputusan, ada sunk cost yang tidak perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, lalu kemudian ada differential cost, ya, biaya pembeda antara satu alternatif dengan alternatif yang lain. Ya, lebih spesifiknya dalam konteks tambahan quantity, kita mengenal differential cost dalam bentuk marginal cost, dan juga ada kelompok biaya lain disebut dengan average cost. Nah, pada dasarnya dalam pengambilan keputusan, nanti manajemen harus mempertimbangkan antara cost dan benefit. Nah, cost-nya ini perlu dipertimbangkan tadi perihal out of pocket cost, opportunity cost, differential cost gitu ya, dibandingkan dengan benefit yang akan Anda peroleh. So, secara keseluruhan dapat dikisarkan bahwa ada beberapa konsep biaya, ya, klasifikasi biaya, ya, yang mendasar yang nanti penerapannya akan dilihat di dalam materi-materi berikutnya, ya. Jadi kalau kita refresh dari bagian pertama sampai bagian keempat ini, kita bisa melihat bahwa berdasarkan kriteria pembebanan, kita akan mengenal istilah product cost dan period cost. Pembebanan product cost dilakukan ketika produknya dijual, sementara period cost dibebankan dalam periode berlalunya waktu, ya, dalam periode terjadinya. Lalu kalau kita lihat klasifikasi product cost itu sendiri berdasarkan proses dan alur manufaktur, maka kita mengenal jenis direct material cost, direct labor cost, manufacturing overhead cost, yang terbagi lagi menjadi indirect material, indirect labor, dan other manufacturing overhead cost gitu ya. Atau kemudian ada kombinasi, ya, ada prime cost, kombinasi direct material dan direct labor, dan ada conversion cost, kombinasi direct labor dengan manufacturing overhead. Kalau berdasarkan hubungan biaya dengan aktivitas, kita mengenal ada variable cost dan fixed cost. Variable cost, total cost-nya meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas, tetapi unit cost-nya sama, konstan. Sebaliknya, fixed cost, total cost-nya tidak berubah seiring dengan peningkatan aktivitas, tetapi unit cost-nya menurun seiring peningkatan aktivitas. Berdasarkan traceability-nya ke cost object, kita mengenal ada direct cost dan ada indirect cost. Ya. Indirect cost berarti mudah di-trace ke cost object, nilainya signifikan, sementara indirect cost sulit untuk di-trace sehingga dilakukan alokasi. Berdasarkan kontrol yang dilakukan oleh manajemen, ada biaya yang sifatnya controllable, ada yang uncontrollable, biasanya terkait dengan kewenangan, fungsi, peran dari si manajemennya. Sementara dalam pengambilan keputusan, kita akan mengenal istilah opportunity cost, ada out of pocket cost, ada sunk cost, lalu ada differential cost, marginal cost, dan average cost.